Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum Ibu Rihasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zon. Apa kabar Ibu Rihasna? Apa kabarnya Ibu Rihasna? Alhamdulillah baik. Pak Zon apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik, sehat. Alhamdulillah. Eh, Dengar-dengar nih Bu Rihasna, katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ingin diceritakan. Betul begitu Bu? Betul, Pak. Saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama Pak Zon. Eh, Baik Bu Rihasna. Namun pada waktu pembicaraan kita ini dibatasi kira-kira 20 sampai 30 menit, Bu, ya. Iya, Pak. Untuk itu kira-kira dalam kita mengobrol ini bersama ini kira-kira apa yang ingin Bu Riasna ceritakan atau sampaikan kepada kami ini. Silakan Bu, apa Bu? Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bercerita permasalahan yang saya hadapi pada saat ini dengan Pak Zon. Begini, Pak. Di sekolah saya itu saya lihat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari dulu sampai kini, Pak. Guru-guru di sekolah kami ini pembelajarannya masih menggunakan metode-metode yang dulu. Seperti ceramah, tanya jawab. Ceramah, tanya jawab. Jarang sekali saya lihat mereka menggunakan media, menggunakan alat bantu, apalagi menggunakan yang lagi marak-maraknya saat ini menggunakan proyektor, Canva, dan lain sebagainya. Jadi saya bingung, Pak. Pembelajaran di sekolah kami yang masih seperti itulah. Anak-anak masuk, datang, duduk, diam. Gurunya yang lebih monoton. Gurunya yang ceramah, gurunya yang menyampaikan materi. Anak-anak hanya menerima, diam, duduk. Itulah saya jarang sekali melihat di kelas-kelas teman saya di sekolah, anak-anak antusias belajar, aktif belajar. Jarang sekali itu, Pak. Jadi saya bingung, Pak. Padahal pada saat ini, sebagaimana yang kita tahu bersama dengan adanya kemajuan teknologi, tentu sistem pembelajaran pun akan berubah. Di mana pembelajaran ini berpihak kepada murid, bukan lagi Ya. kepada guru. Nah, itulah Pak yang jadi masalah, sangat masalah buat saya. Baik Bu, ya. Kalau saya garis bawahi ini mendengar cerita tentang permasalahan Ibu tadi. Berarti ini tentang metode mengajar yang ada di sekolah Ibu yang memang boleh dikatakan udah ketinggalan zaman. Iya, Hanya betul. metode ceramah Iya, ataupun yang lain. Sehingga zaman sekarang kan sudah lebih lebih maju. iya, Pak. Nah, kira-kira nih Bu, Iya. eh, apa yang ingin Ibu lakukan atau apa yang ingin Ibu dapatkan dari hal permasalahan dan tersebut, Bu? Iya, Pak. Dari permasalahan tersebut, Pak, tentu saya ingin adanya perubahan, Pak, dari guru-guru saya. Karena saya lihat guru-guru saya bisa, Pak, melakukan perubahan itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena masih sangat banyak sekali guru-guru di sekolah saya yang masih produktif. Produktif dalam arti kata, masalah IT, asalkan mereka mau belajar, mereka masih bisa. Nah, namun kenyataannya sampai saat ini mereka masih sangat kurang, Pak, untuk belajar, memahami IT, memanfaatkan apa saja media-media yang disediakan oleh pemerintah untuk dunia pendidikan. Jadi harapan saya mereka dapat merubah sistem pembelajaran yang tadinya tradisional beralih berangsur-angsur menuju ke pembelajaran yang pada saat ini. Oh iya. Jadi ya dari harapan Ibu tadi ya, yang Ibu harapkan tadi yaitu ingin merubah pola atau cara metode mengajar. Nah, jika ini apa nama itu berarti berada di sekolah Ibu, kira-kira ini Bu perubahan apa yang akan Ibu lakukan di sekolah Ibu? Baik, Pak.
Perubahan yang akan saya lakukan ini terutama Pak ya, dari saya sendiri Pak ya, sebelum kita Iya. mengajak orang, tentu dari diri kita dulu. Saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Misal, dalam pembelajaran saya akan mencoba menggunakan alat peraga atau mungkin media di sekitar kelas saya atau di sekitar sekolah saya yang dapat saya jadikan alat bantu saya dalam sistem pembelajaran. Selain itu, saya juga akan menerapkan pembelajaran menggunakan fasilitas sekolah, menggunakan IT seperti sebelum pembelajaran saya menyiapkan yang namanya PPT dengan bantuan Canva yang bervariasi rupa. Kemudian saya menyampaikan materi tersebut menggunakan proyektor. Dari sana saja anak-anak itu sudah sangat senang sekali, Pak, melihat tampilan dari Canva yang kita tampilkan, dari presentasi yang kita sajikan, anak-anak itu sudah sangat senang sekali. Apalagi ditambah lagi dengan media pembelajaran yang kita gunakan lebih lengkap lagi. Saya yakin daya minat anak-anak, semangat anak-anak akan semakin meningkat. Oh, baik Bu ya. Dengan harapan dan perubahan Ibu tadi, kira-kira gini Bu ya, maka sekolah Ibu itu berada di, kira-kira menurut Ibu nih, sekolah Ibu itu berada di level berapa? Kalau saat ini Pak, kira-kira sekolah saya itu berada di level yang ke-6 Pak. Nah, ya. Iya. Nah, menurut Ibu nih, dari level 6 tadi, apakah dengan level 6 itu bisa dinaikkan ini menurut Ibu nih? Kalau menurut saya Pak, itu dari level 6 itu bisa naik Pak. Bisa naik ke level 7, 8, 9 atau mungkin bahkan ke 10. Meskipun dengan kalau ke 10 itu butuh proses yang luar biasa. Ya. Namun paling tidak dari level 6 itu bisa naik ke level 8 atau 9. Kenapa saya bilang bisa naik? Karena situasi di sekolah saya itu masih banyak guru yang produktif yang masih memungkinkan untuk bisa melakukan perubahan dalam pembelajaran. Oh, baik Bu ya. Jadi dari level yang sudah Ibu sampaikan tadi, level 6 bisa juga bisa berubah ke level 10. Apa yang akan Ibu lakukan untuk menaikkan level yang Ibu katakan tadi dari level 6 bisa menjadi level 10. Kira-kira apa Bu yang akan Ibu lakukan? Iya, Pak. Yang akan saya lakukan itu yang pertama, saya akan mengajak teman satu server dulu, Pak. Teman satu server dengan saya, bagaimana nanti kami dapat berkolaborasi untuk melakukan perubahan dalam dunia pendidikan. Tentu sebelum saya mengajak teman satu server, tentu saya sendiri dulu Pak yang akan memulainya. Baru saya bisa mengajak orang lain. Nah, ketika saya sudah selesai mengajak teman satu server, misal teman satu server saya ada orang 3. Jadi kami udah orang 4 berarti Pak ya sekarang. Ya. Nah, dari kami berempat ini nanti kami bisa membelah diri lagi Pak. Membantu teman-teman yang lain Ya. sehingga yang tadinya menjadi tanggung jawab saya sendiri, ketika saya sudah berbagi dengan teman yang satu server, maka kami bisa bersama-sama membantu Bapak Ibu guru, teman-teman kami di sekolah untuk bersama-sama melakukan perubahan-perubahan yang ada. Contoh Pak ya, beberapa minggu yang lalu kami sudah mulai bersama-sama membedah, membuka, dan melihat apa itu isi yang ada di plafon Merdeka Mengajar. Nah, di sana banyak sekali modul, banyak sekali alat-alat peraga, banyak sekali video inspiratif yang tentu itu akan membantu kita, membantu teman-teman kita, membantu sekolah kita untuk Ya. memperbaiki mutu pendidikan. Oh, baik Bu ya. Jadi dari beberapa hal yang sudah Ibu Riasna lakukan di sekolah atau yang sudah Ibu lakukan, ya, kira-kira mana yang paling mudah ya yang Ibu terapkan atau yang Ibu lakukan di sekolah saat ini? Yang paling mudah itu Pak, menurut saya ini yang pertama,
saya mengajak mereka untuk membuka yang namanya plafon Merdeka Mengajar. Kenapa itu saya bilang paling mudah? Karena ketika kita membuka itu, ya itu tadi Pak, banyak sekali isi yang sangat bermanfaat. Kita membukanya juga itu bisa kapan saja, di mana saja, Ya, dengan siapa saja. Dalam arti, kita tidak mesti harus mengganggu waktu kita saat kita melaksanakan tugas pokok kita. ya. Kita bisa di rumah, atau mungkin kita pada malam hari, atau mungkin sore hari, bisa juga dengan teman, ataupun tanpa dengan teman. Ya, begini Bu Riasna, ya. Dari semua penjelasan, dari semua jawaban Ibu Resna tadi, yang saya tanyakan kembali, kira-kira ini Ibu Riasna memerlukan bantuan atau dari siapa ya untuk melaksanakan kegiatan yang Ibu rancang tersebut? Menurut Ibu memerlukan bantuan siapa atau bagaimana? Silakan Bu. Iya, Pak. Tentu kita dalam melakukan suatu perubahan ataupun kita melakukan suatu tindakan, sudah pasti kita akan banyak sekali melibatkan pihak-pihak lain. Contoh, yang pertama kepala sekolah, Pak ya, pasti kita Iya, dalam betul. melakukan tindakan, kita pasti terlebih dahulu meminta izin yang namanya dengan kepala sekolah. Ya, Kemudian teman sejawat yang satu server dulu Pak, yang satu server dengan ya, kita, dari teman sejawat yang satu server dengan kita, itu tadi kita dapat membagi tugas kita bersama-sama, membantu teman yang lain. Dan tentu juga tidak luput dari murid-murid kita, orang tua murid kita, dan juga lingkungan sekitar. Nah, kira-kira kapan ini Ibu Riasna yang akan memulai meningkatkan atau cara atau strategi yang ingin Ibu lakukan ini? Iya Pak, kalau rencana saya ini Pak ya, kalau yang seperti PMM itu tadi membuka PMM itu alhamdulillah sudah kita laksanakan Pak ya. Ya, Tinggal lagi kita akan melanjutkan bagaimana cara kita membuat presentasi dalam pembelajaran dengan bantuan Canva dan juga menyiapkan alat peraga yang menarik. Rencana saya Pak, ini akan saya ya. mulai pada semester 2 tahun ajaran baru nanti Pak, di tahun Ya. 2024. Eh, kira-kira nih dari percakapan kita tadi nih Bu Riasna, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita barusan ini Bu? Iya, Pak. Dari percakapan kita kali ini, Pak, tentu saya mendapatkan pencerahan. Dari tadi saya kebingungan, Pak, dengan bagaimana cara saya untuk saya dapat mengatasi sistem pembelajaran yang terjadi di sekolah saya yang tadinya masih tradisional untuk beralih ke modern. Namun setelah saya bercakap-cakap dengan Pak Zon pada kali ini, Ya. saya mendapatkan pencerahan, Pak Zon. Sehingga saya dapat membantu menerapkan pembelajaran merubah secara perlahan-lahan dari yang tadinya tradisional berangsur-angsur berubah ke yang modern. Oh, bagaimana dengan ya baik Bu ya. Mungkin dari obrolan kita ini cukup sampai di sini nampaknya Bu ya, karena pertama dengan waktu yang terbatas ya. Yang kedua adalah permasalahan ini keluh kesah sudah kita dengar. Mudah-mudahan Ibu termotivasi dan mendapat pencerahan kata Ibu tadi. Ya, semoga apa yang menjadi permasalahan di sekolah Ibu ya terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan harapan Ibu Rihasna. Mungkin kita akhiri di batas ini saja dulu Bu. Saya sebagai Koci yang telah menjadi rekan komunikasi Ibu, dialog Ibu, mungkin ada kata-kata saya yang kurang baik, saya juga mohon maaf Bu ya, karena memang ya maklumlah saya juga manusia biasa. Saya ucapkan di sini Bu, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Zon atas waktu, atas kesempatannya untuk menjadi teman ngobrol saya pada hari ini, sehingga permasalahan saya dapat saya atasi dan tentu saya merasakan hal yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Zon. Saya akhiri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.